ya baca. Ya, baca judul. Duduk aja. Judul hari ini, judulnya Song Ji Yo King Wen. Artinya Lupa lagi artinya. tanya Wendy. Wen, apa artinya Wen? Tadi apa artinya lupa. Song Ji Yo King Wen namanya Wen. Hasil nanya Pak Wen semalam. Apa artinya? Oh iya. ini Zong Si Yo. Lupa tadi. Lagi lu, dia ngasih judul tadi ya? Ya, gue lupa. Apaan artinya? Bacanya Zong. Udah, gue dibaca deh. Udah, lu apa lagi? Coba arti. Ada aja beritanya. Apa artinya? Song Ji Yo King Wen. Kalau ada bahasa Cinanya yang mana? Ada yang Ada mana? itu si. Zong tuh ya nggak dapet apa-apa. Coba, kalau Bopak, kalau tadi ada aja beritanya, coba turun lagi ke bawah. Kalau menurut lu kan China itu ya? Iya. Coba kalau musang gimana kalau ngomong? Ada. Masa musang ngomong gimana? Masa musang? Ya, oh iya, ya udah nanti di sini aja ya. Iya. Ya udah, oke. Dari kemana-mana dia. Ntar juga gelendotan Wen ya. Sekarang kita kedatangan artis yang beritanya mengejutkan Wah, publik. luar biasa. Oh my God. Dan kini hadir bersama 4 lawyernya. Oh, lawyernya 4. 4 bang, lu nggak tahu Kita sih. panggil dia Roro Fitria dan 4 lawyer. Silakan duduk. Ada Bapak Nih, lawyer, Ibu ya, lawyer. boleh sebelah sini. Nah, oke, aku ada artikel lagi. Coba aku ada artikel dulu buat Roro and tim ya. Roro Lihat Fitria artikelnya. tempuh jalur hukum usai anak alami food intolerance. Food intolerance. Jadi aku udah ngikutin sih sebenarnya. Jadi itu memang lagi makan di hotel. Iya, jadi tepatnya Nyai dan Baby Sultan mengikuti family camp dari Ustadz di Indonesia yang ternama. Terus udah gitu, pada di hari pertama family camp, di dinernya itu Baby Sultan memakan salah satu menunya adalah ikan salmon. Nah, 10 menit setelah itu, mulai Baby Sultan agak meriang, terus langsung bibirnya bengkak yang di bagian atas. Oke, berarti nggak lama ya langsung bereaksi di... Langsung. Dan semalaman... Dan situasinya itu lagi ada di mana? Di kamar? Di family camp, jadi di Dauroh, di pengajian. Oke. Yang diadakan di salah satu hotel bintang 5 di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Oh, ini Allah. Iya, oke. Kasihan sekali. Ya Allah, siapa? Nah, setelah ini berarti Roro bawa dulu Baby Sultan ke rumah sakit. Habis itu baru minta pertanggungjawaban. Bukan. Jadi semalaman suntuk itu kan Baby Sultan udah mulai setelah panas sampai 39 derajat. Karena aku kemana-mana kan bawa termometer. Habis itu bibir bengkak, terus udah gitu muntah-muntah. Dan maaf, hari kedua langsung diare. Nah, di semalaman suntuk itu aku udah telepon di front office. Aku minta P3K-nya ada nggak? Aku minta obat panas dulu deh, penurun panas. Udah gitu apa yang buat bibir bengkak gimana? Dia bilang, kami nggak punya, P3K nggak punya. Padahal itu hotel bintang 5 ya, jadi hospitality-nya kayaknya bintang 1 deh. Oke. Nah, udah gitu kan, terus solusinya apa Pak? Ya mungkin ibu bisa menunggu klinik kami buka jam berapa? Jam 9 pagi. Apa anak saya suruh nunggu sampai jam 9 pagi? Dan Terus itu dari malam? Iya, dari malam, dari jam dinner jam 7. Udah gitu, ya udah inisiatif langsung beli resep dari Halodoc, diantar jam 12 malam, bisa dilihat di CCTV, babysitternya ngambil obatnya di lobby gitu. Oke, jadi diagnosa dokter pada saat kamu bawa Baby Sultan ke rumah sakit apa? Food intolerance. Oke. Ya, food intolerance dikarenakan bisa ada 2 option. Cara pengolahan makanan yang tidak tepat atau kualitas makanan yang kurang baik gitu. Oke. Jadi memang nggak ada yang dikonsumsi sampai Baby Sultan lain kecuali itu pada saat itu ya? Betul, dan indikasi sebelumnya Baby Sultan belum pernah alergi apapun. Oke, jadi udah sangat amat kuat tuh ya. Betul. Lebih mengerucut lagi. Tapi gimana keadaan Baby Sultan sekarang?
Nah ini tadi maaf agak terlambat karena tadi nganter Baby Sultan terapi. Jadi abdomennya masih di light terapi oleh dokter internis. Jadi sebegitu udah di Jakarta hektiknya udah di Jakarta. Oke. Apa yang buat Roro sampai benar-benar dibantu sama banyak lawyer? 8 malah ya? 10. 10. Iya. Oke. Ini perwakilan. Gimana itu Pak? Ya, jadi kami lihat bukan dari rumah sakit aja, tapi dari cara penanganan hotel. Karena kami percaya hotelnya bintang 5, dia harus sigap emergensi. Kita percaya makanannya sudah kualitasnya bagus, semuanya sudah disiapkan. Ketika emergensi dia sudah harus tahu jika mereka tidak kompatibel, mereka harus memberikan ke rumah sakit mana. Mereka sudah ada harusnya. Ini yang penanganannya telat bisa berakibat fatal. Apalagi kalau Baby Sultan itu masuk ke tenggorokan, dia tidak bisa napas. Itu yang paling bahaya. Nah, kalau dari pihak lawyer nih ya, sudah ada komunikasi dengan pihak hotel? Ya, kami pertama sudah memberikan surat audiensi untuk mediasi. Kedua, mereka menjanjikan investigasi makanan. Kita belum terima sampai saat ini. Mereka menjanjikan. Kita tahu mereka tidak jujur di sini. Kenapa tidak jujur? Seharusnya Baby Sultan itu sudah diperiksa. Sampai sekarang nggak pernah diperiksa. Jadi tidak mungkin ada investigasi makanan. Dari kesehatan, dari pariwisata, belum ada dari mereka memberikan hasilnya. Bagi saya itu nihil lah, nggak mungkin lah. Soalnya Baby Sultan sendiri belum pernah diperiksa sama mereka. Oke. Jadi memang ada, berarti lebih ke bukan surat somasi ya, berarti lebih kita audiensi, pertanggung jawab. Gue tonjok ya, awas nggak? Terus maaf ya Pak lawyer ya. Ini mumpung ada lawyer nih, gue laporin lawyer sekalian ya. Jangan nyentuh. Iya. Kemarin gigit-gigit sofa, apa segala macam. Sorry ya Pak lawyer ya, Ibu. Jangan bercanda Bang. Berarti bukan somasi itu bentuknya ya? Iya, kita masih audiensi, karena Nyai pun buat orang lain tidak terjadi lagi gitu. Bukan cuma ingin menuntut saja, tapi buat masyarakat lebih hati-hati. Sebenarnya yang diinginkan Maroro tuh sebenarnya cuma kepengen apa jalan keluarnya, ya kan? Bagaimana jawaban atau tanggapan dari pihak mereka setelah mendapatkan teguran dari lawyer, gitu kan? Betul. Jadi pertama kali, jadi sebelum Nyai memberikan surat kuasa, ada beberapa komunikasi antara manajer Nyai dan juga duty manager di hotel yang bersangkutan, tapi tanggapannya tidak ada realisasi yang cukup baik. Jadi yang Nyai harapkan adalah permintaan maaf secara terbuka karena ini udah menjadi konsumsi publik ya. Udah gitu penanganannya kayaknya tidak bagus gitu. Terus udah gitu seharusnya kan ada minimal ada P3K, minimal ada sekelas hotel bintang 5 harus ada dokter standby gitu. Dan ternyata di klinik tidak ada dokter, hanya ada nurse yang masih junior gitu. Dan sebenarnya kerugian imaterial maupun material tuh tidak seberapa hektiknya sama trauma yang dialami Baby Sultan. Yang memang tidak ada riwayat dia alergi sebelumnya gitu ya. Tapi sekhawatir apa dari Roro sendiri melihat Baby Sultan waktu itu? Aku nggak akan tahu apa yang terjadi kalau misalnya Baby Sultan kenapa. Karena Baby Sultan adalah semangat hidup Nyai, tujuan hidup Nyai, dan segalanya buat aku. Jadi pada saat itu kepanikan yang Roro rasakan nggak bisa dikatakan lagi ya. Karena yang penting pada saat itu Baby Sultan cepat nyampe ke rumah sakit dulu gitu. Iya. Dan aku suruh tunggu jam 9 pagi. Udah gitu ternyata udah ditungguin, ternyata cuma ada nurse junior. Udah gitu ketika aku komplain, dia bilang, ini indikasinya seperti ini Pak. Nyai nggak akan bilang kalau nggak ada letter luck dari indikasi dokter IGD maupun dokter yang menangani pada saat itu. Jadi dia pun menyangkal atas hasil dari diagnosa rumah sakit. Masa rumah sakit Advent Bandung yang sudah kapabilitasnya sangat bagus dari tahun 1950, masa disangkal kan nggak worth it ya, nggak make sense lah gitu. Dia bilang kami akan melakukan investigasi sendiri di pihak rumah sakit. Berarti kan nggak percaya. Gitu. Ya. Jadi sudah semakin melebar jadinya gitu ya. Jadi sampai kalian ada di sini hari ini belum ada tanggapan apapun ya? Belum ada tanggapan, jadi sangat disayangkan. Belum ada tanggapan dan belum ada hasil dari investigasi makanan yang dijanjikan oleh kami. Nah, proses kedepannya yang sudah
susun sama pihak lawyer itu apa aja? Ya, kami sudah memberikan surat audiensi agar kita bertemu. Ya. Kalau bisa kita memberikan informasi juga agar saling membantu. Seperti itu. Jadi untuk semuanya seperti itu ya. Oke, kalau dari Roro sendiri nih, kepinginnya sebenarnya dari kasus ini apa sih, Ro? Jadi Roro di sini nggak berdiri di kaki Roro sendiri. Jadi Roro ingin seluruh masyarakat, utamanya yang pengguna yang ingin family camp, yang ingin liburan di hotel bintang 5 quote and quote yang biayanya tidak sedikit, itu mendapatkan servis yang benar-benar memadai, utamanya kesehatan dan utamanya juga makanan. Mungkin bisa dibedakan, ada beberapa menu yang khusus friendly kids gitu. Jadi jangan disamakan semuanya. Jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang ibu-ibu pengen, kemarin kan family camp itu kan pas liburan ya, pengen berlibur sama keluarga, tapi ternyata malah mendapati babynya sakit dan aku udah batal mengikuti family camp Ustadz tersebut gitu. Padahal udah ditunggu-tunggu 5 bulan yang lalu gitu. Oke, ya jadi terpecah karena mau nggak mau ya memang harus ke baby terlebih dahulu. Betul. Gitu Dan ya. aku batal nggak, aku sama sekali nggak ngikutin daurah, kajian-kajian gitu. Oke, baik. Sebelum kita tanya lagi, aku ada artikel lagi berikutnya. Silakan. Ogah ribet, Roro Fitria selalu siapkan pengacara untuk urusan apapun. Maksudnya gimana tuh, Ro? Ribet. Bukannya ogah ribet ya. Jadi mungkin bisa dibedakan statement antara hak aku untuk mendapatkan keadilan dan pelayanan servis yang sesuai dengan bintang 5 tersebut gitu. Kan itu hak aku dong. Yeah. Kalau misalnya untuk payment rumah sakit dan lain sebagainya nggak masalah. Aku pengen perhatiannya, tanggung jawabnya gitu. Oke. Jadi agar supaya anak-anak yang lain tidak. Bagaimana meminta maafnya rumah sakit itu seperti apa? Apakah harus minta maaf saja? Minta maaf pihak hotel. Atau harus dia kan pihak hotel Yeah. atau dia hanya meminta maaf saja, tapi dijelaskan seperti apa ini begini. Karena kan yang kita hadapi bukan bintang 1 gitu, hotel bintang 5 Yeah. gitu. Jadi profesionalisme dalam meminta maaf itu seperti apa gitu. Oke. Jadi bukan masalah materi atau ganti rugi, bukan. Di poin ini bukan, tapi kepengen bagaimana cara penyelesaiannya dari pihak hotel ya. Nah, Roro, ini biasanya dalam urusan apa aja nih Roro menggunakan pengacara sampai sebanyak ini? Dalam segala hal. Jadi aku nggak mau debatable, debat kusir yang tidak head to head, yang tidak kapasitasnya. Kan kalau hukum bukan kapasitas aku bukan belajar tentang sarjana hukum atau lain sebagainya. Jadi aku pengen hak aku, keadilan aku bisa terwakili oleh lawyer-lawyer yang aku hire gitu. Oke, jadi ya memang membuat, apalagi di situasi yang kayak gini kan Roro juga butuh masukan ya. Betul. Gitu supaya tidak menjadi salah langkah. Betul. Gitu ya. Oke, nah ini kalau dari Roro sendiri mudah-mudahan ya, aku juga berharap Baby Sultan kembali pulih lagi ya. Kembali lagi pulih dan bisa ya melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Gitu ya. Dan Roro yang pasti semangat. Dan aku boleh menanyakan sesuatu, kan Roro kan menggunakan jasa pengacara tuh 10 ya? 10. Kebetulan biasanya 20. Ini ada yang mau ikut satu, bisa apa enggak? Bisa. Buat yang ngangkatin tas-tas lawyer loh. Enggak dong. Saya mewakili para lawyer se-Indonesia. Kalau memang Roro berminat, saya juga akan membantu. Tapi saya cuma bilang, dia nggak bisa capek orangnya. Dia pengen jadi asisten, tapi dia nggak bisa capek. Kalau bisa gitu Ro, setiap acara dia udah kerjanya cuma duduk aja. Iya. Bisa. Intinya ada niatan ngebantu nggak apa-apa. Iya. Bapak masih mau pakai pengacara, Bapak? Lah iyalah. Buat apa lagi? Ya. Enggak ada ya. Nah, itu. Orang hidup baik-baik Kalau dia lebih bermasalah di gigi aja sih kalau dia ini. Agak susah gigit. Dia susah gigit. Ya. Mau bikin gigi baru, Apa dia? Mau bikin gigi baru. Udah kemarin gigi bajing, tapi nggak bisa. Kita istirahat dulu ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Setiap mau ngomong dipencet.
kedatangan seseorang yang bertugas untuk mengabarkan berita yang terjadi. Siapa sih? Nah, saya. Apa sih Pak? Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya dengan Freddy Cahya yang akan menemani manis semuanya dalam Bro News, Brownies Breaking News. Kabar gembira datang dari penyanyi dangdut tanah air Ayu Ting Ting yang akan melakukan konser di tanah kelahirannya, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat, dan tepatnya di kawasan Cilodong. Kemeriahan konser Ayu Ting Ting semakin spesial dengan kehadiran dari Haji Roma Irama dan juga El Corona, serta support dari Bapak Haji Igun berupa kemewahan baju yang pastinya akan membuat konser Ayu Ting Ting meletup, meledak, dar der dor. Dan demikian breaking news kali ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa. Enggak, karena aku mau nonton langsung. Ya udah deh, kamu closing dulu. Closing. Dan pemirsa manis semuanya, demikian breaking news kali ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa. Coba kalau beritain nenek-nenek tawuran, coba. Ada nggak? Ya kan. Oke. Jangan duduk sini. Oh, ke situ dulu. Oke. Tawuran. Lewatnya mana nih? Ini lompat dari mana nih? Enggak. Oh, lewat sini. Oke. Bopak tahu diri dong, geser. Nah. Properti kalian. Oke. Iya. Halo. Ya. Ayu, salam kenal Freddy Cahya. Mas Freddy. Oh, berarti di sini aja, Mas. Oh, sini. Sini nggak apa-apa. Aman di sini ya. Itu kalau lagi sorry ya, balik keluar dulu nggak penonton ya? Gimana karungnya? Berarti di CNN di sebelah situ dong? Iya, di sebelah. Oh, berarti suka nongkrong di Coffee Bean juga situ ya? Iya, biasanya di situ. Berarti Bisa deket mampir. ya? Iya bisa Ada mampir sama ya? bopak, lu nggak begitu sama bopak? Apa? Loh. Hei, pas ada bopak itu kan gue lagi ada lawyer. Serius. Ya, serius lah, kan kita harus mendengarkan lawyer berbicara. Coba ini kan ada bopak. Ya kan udah bukan lawyer lagi nih, ngapain? Gue kesini loh. Baru. Aku manggilnya kakak aja kali ya. Ben, Mama tahu sendiri. maaf, manggilnya sebelah kiri apa? Kakak. Sebelah kiri kakak, sebelah kanan kakek nih. Iya. Aja rumingkap. Kalau ini ke kakak. Kalau ini tua ya. Burung jadinya. Mas Freddy ini selalu jadi orang pertama yang menginformasikan berita kepada kita loh. Aku punya tayangannya ini. Jadi kalau siaran tuh biasanya jam berapa sih? Kalau Jam enggak? Oke, kalau saya pribadi sebenarnya siaran dulu awalnya di pagi. Oke. Di jam pagi kita siap-siap paling jam 2 gitu udah bangun, berangkat dari rumah setengah 3, nyampe. Capek banget dong. Lumayan. Aku telepon Pak Noko deh nanti deh. Bisa dirubah schedule-nya. Iya, aku temenan loh sama Pak Noko, Latif Arnoko. Nggak percaya. Terus tapi aman, tapi nyampe kantor sekitar setengah 4, jam 4 kayak gitu langsung ngecek rundown, terus ya persiapan. Kamu ngecek rundown, aku mah ada kreatifnya tuh di sini kalau. Karena kan harus memahami info yang ada di dalam situ. Jadi beritanya apa saja, item-itemnya. Kamu berarti bangun harus jam 2 udah jalan gitu? Ya jam 2 bangun siap-siap. Ada kos-kosan aku deket sini kalau kamu. Waduh, bahaya. Kos-kosan cuma 2 pintu doang yuk. Repot loh. Maka disebut orang nggak ada yang tahu. Iya, terus jadi langsung tuh. Nah, tapi kalau sekarang siarannya ya? Siarannya kalau sekarang naik ke siang sih. Jam 12 siang itu di programnya biasanya CNN Indonesia News Hour. Sampai jam? Sampai sore, sampai malam juga biasanya. Dari jam 12 sampai live terus. Jadi kamu standby. Diam. Standby. Standby dari 1 jam. 1 jam gitu, habis itu standby breaking news, itu lanjut lagi. Sehari bisa 3 program lah. Belum dia sama gua. Oh gitu ya, oke. Apa sih?
Marah kurangin. Enggak, dia lagi ngomong, lagi ilmu banget loh. Lo nggak, iya kayak nggak pak. Biarin aja Bang, dia kan emosi paling ilmu. Iya. Gua kesel banget lo. Bentar. Lu beli teh manis kayak di depan dik. Tutup jam segini. Bopak, Ada teh manis. Bopak, jangan ganggu. Ya. Ini si anchor, Ya. lagi ditanya sama si angker ya. Siapa? Oh gue. Orang. Tapi katanya, kamu aslinya mana sih? Saya aslinya Surabaya. Tulungagung, Jawa Timur. Oh, Tulungagung. aku Blitar. Oh, sebelahan Iya. ya berarti. Iya. Bisa pulang kampung bareng. Tulungagung. Ayah, Lu dari mana? Blitar. Siapa yang ulang tahun? Bukan Blitar. Emang Tulungagung tuh Blitar, Malang ya kan? Iya, sebelahan. Aduh enggak, aduh. Neng boleh Apa lagi tadi lu nangis? Iya, tar dulu, Ro. Mau nanya apa? Dia mau nanya dia. Biasanya nggak pernah dimarahin tuh Oh, Neng. enggak dimarahin. Siapa yang marah? Oh, Cahaya nggak marah. Siapa yang... Boleh nanya. Boleh. Apa sayang? Mas Angker tanyain. Mas Angker. Angker. Nge-gym di mana? Oh, nge-gym di mana? Gue belum to the point, Ro. Bentar dulu. Neng nanya, Iya. katanya. Aduh. Neng pengen tahu, Masnya nge-gym di mana? Ngejimnya deket sini sih, di daerah Deket sini? Mega Kuningan sekitarnya gitu. Oh, searah lewat loh itu. Arah lewat apa? Arah lewat apa? Lu lewat mana? Biasa kan? Biasa. Ya orang kalau searah pasti lewat lah. Arah lewat. Lewat. Searah lewat mana lu? Bahasa. Arah lewat iya. Iya, ya kan? Iya. Karena bener kan, dia kan, itu kan Neng nanya, ya kan udah Iya. dijawab. Tapi ya. benar wen lah tata Diam lu. Katanya kepikiran jadi news anchor pas kamu TK. Iya. Jadi ya pas TK itu masih kecil ya kayak gitu. Ya kan masa TK gede. Iya. Kan ada yang bongkar gitu. Iya dong. Ya, gak apa. Ini kan kayak lagi kidding gitu loh. Gaya lu bisa biasa aja nggak ngomong? Gaya lu bisa Diam, biasa. Bro. Jadi Bentar. Ruben tadi ngomong TK udah pasti kecil. Enggak kali. Kenapa? TK justru gede. Maksudnya? Lah tukang kebun. emang. Beda. Jadi memang pas waktu TK itu TK? ayah saya tuh suka nonton berita gitu. Jadi Nonton udah berita? dicekokin tuh berita-berita yang ya sampai kalau orang kan dicekokinnya jamu gitu. Iya. Kalau saya dicekokinnya ya berita-berita. Ya. Orang lagi hala-hala lu. Tapi siapa waktu itu penyiar berita yang paling kamu ingat waktu kecil? Yang paling Jeremy Teti ya? ya mungkin salah satunya itu Jeremy Teti. Saya Jangan tuh- ya, itu kalau berbahaya. untuk, ya, Terus? kalau yang perempuan mungkin Kemana? Ira Kusno. Aduh, Oh, Ira Jeremy Kusno. Ira Kusno, Ari Ira Kusno. Tomo itu Mas salah Ari satu. Suditomo. Ya, itu salah satu role model yang saya Sambas juga sambas. Sambas. Beda. Sambas. Bola. Oh beda. Komentator bola Sambas mah. Beda olahraga. Sambas. Kalau saya lebih ke firm berita seperti itu sih. Iya ya. Iya. Jadi ya di era-era itu era-era yang waktu itu papa kamu idolakan Iya, gitu ya. terus one day tuh sempat ngomong, ayah suatu saat nanti pasti masuk ke situ, bilang kayak gitu. Oke. Terus ya itu omongan anak kecil kan, oh ya udah belajar yang bener aja kayak. Emang sekarang usia kamu berapa? 32. Oh, Sama dong. dipikir berapa? Berapa? Aku 30. Oh beda. Beda 2 tahun doang. Aduh, gua tuh netizen tuh gampang banget kebakar ya, ngerti gak sih? Ya, kemarin dia ngomong 25 Wendy. Tapi katanya pas sekolah Satu hari justru beda 5 tahun loh. Gi, ini setiap gua ngomong pada ikutan. Studio sebelah dipakai nggak? Gua kasih lagi deh. Katanya pas sekolah justru kamu malah masuknya STM. Iya. Oh, Iya. enggak, gua enggak. STM bukan. Beda ya. Iya Kak Ruben. Jadi dulu memang masuknya tuh SMK jurusan. Orang kalau ditanya lu mikir dulu. Jangan langsung lu nyaut, lu sama. nanya. Enggak, gua enggak sama.
Lah udah nggak mungkin juga ya gue gini STM. Semen. Iya. Semen. Iya. Terus Oke, Iya. lanjut. Memang STM. pada waktu itu masuknya STM, SMK jurusan otomotif gitu Kak Ruben. Ke bengkel dong. Iya bengkel Saya harusnya. ikut-ikutan kalau orang lagi ngomong. Harusnya benerin mobil kayak gitu Oke. kan. Terus pada waktu itu memang ayah masukinnya ke STM tujuannya adalah yaudah biar punya skill kayak gitu. ada basicnya gitu. Ada basic mobil gitu. aku tuh bermasalah juga tau. Apanya biasanya yang bermasalah? Apa? Lebih apa ya? Kayak lagi starternya gitu loh, krek gitu loh. oke. Ikannya bisa jadi ya itu ya. Oma, ini juga Bopak tadi barusan sama mobil gue juga bermasalah kata Siapa dia. dia? Ya itu mah urusan lu, tanggung jawab lu. Apalagi urusan kamu sini. Iya kan? Jadi dari STM terus lanjut kuliahnya di Orang ya. Di teknik mesin juga. Hati ini bengkok banget. Jadi lanjut dari STM jurusan otomotif, kuliahnya otomotif juga. Nah, terus? Teknik mesin. Ini masuk ke sini. Beda jurusan sebenarnya, tapi kan Mencoba aja. Jadi pada waktu itu ada kesempatan casting, setelah itu lomba-lomba kayak gitu kan Kak Ruben. Terus akhirnya ya ada kesempatan masuk, alhamdulillah kayak gitu. Jadi Passionnya dapet ya. passionnya, ya passionnya. Kata gue jangan dah. Kayak jangan ngerasa nanya. pas. Ya ngerasa kayaknya seru deh kayak gitu. Pulang. Bukan. Iya kan? Doang. Ntar gue tanya dulu nih. Iya. Kita mau reka adegan bersedia atau enggak? Kalau enggak nggak bisa. Boleh reka adegan apa deh? Boleh ya? Boleh. Ya. Oke, kita coba tanya dulu ya. Ceritanya Freddy jadi pembawa Freddy ya? Iya, Freddy. Ya, Freddy jadi pembawa berita yang membawakan berita tentang arus mudik. Oke. Freddy terhubung dengan reporter di lapangan Wendy yang memberitakan kondisi jalanan. Tiba-tiba datang ibu-ibu Ayu yang nyerobot buru-buru. Ayu bilang kalau dia buru-buru karena mau kabur mudik, mumpung suaminya lagi kerja. Nggak lama, Bopak nyamperin Ayu, nyusulin dan mencegah Ayu untuk pergi. Ayu bilang kesel sama Bopak karena terlalu cuek. Melihat keributan, Freddy nyusulin Wendy ke jalan. Freddy dan Wendy berusaha untuk mendamaikan Ayu dan Bopak, tapi Ayu tetap nggak mau mudik sama Bopak. Maunya mudik sama Freddy. Kamu Gimana? nggak apa-apa kan? Saya di lapangan Ayu ya berarti Ting-Ting ya? tahu kan? Iya. Itu ibu anak satu. Tahu dong. Iya kan? Ibu anak satu. Ya. Dia penyanyi Nggak tahu. dangdut. Kan Iya dia nggak tahu penyiar berita jadi tahu kan. Dan gimana nggak tahu berita lu viral, lu cerita gimana sih? Ayo, Oke. silakan. Saya di lapangan ya. Dia di lapangan ya. Oke. Berarti dia di mana nih? Gue bawa mic. Mana Di nih? sini. Aku di lapangannya di mana? Sono. Oh, Freddy berarti di sini. Saya di sini aja. Kamera, roll, action. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Cikampek. Bang boleh lewat bentar nggak? Oh. Oke. Ya Allah. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami, produser dari Bro News, ada Awan, ada gua, nggak enak kok, Wendy aja Jagur, berangkat, yang saat ini akan melaporkan kondisi terkini situasi Ada arus gimana lalu doang, lintas. kalau pakai doang. Silakan Wendy dengan laporan Anda. Halo Wendy. Halo. Bolot. Halo. Dia ceritanya ala delay. Nggak tahu. Nggak pernah. Halo Wendy, silakan dengan laporan Anda Wendy. Anda mendengar suara saya Wendy? Halo Wendy. Halo. Cepet, Wen. Halo. Halo. Ya, Freddy, terima kasih. Bersama saya sudah berada di jalur. Bang kalau mau lagi siaran. Oh, lagi siaran. Diomelin. Saya berada di jalur Nagrek kebetulan dan melihat situasi kendaraan di sini, Freddy, Ya. sangat padat sekali. Apalagi jalur mudik tahun ini diperkirakan ada sekitar 3.572 setengah kendaraan yang akan melintas daerah Nagrek. Dan seperti kita perhatikan di belakang saya sudah ada Kuda lumping. Kuda lumping. Sudah ada seorang Tintin. Bu. Kalau mau siaran jangan ditanjakan Nagrek dong. Ini kan tanjakan. Tapi kan ini lampu merah, Bu. Saya juga aman. Mana lampu merah? Ini lampu Oh, saya merah. nggak ngeliat maaf. Anda nggak ngelihat. Baik. Bu. Ibu. Saya mau lewat, saya harus pergi sekarang Lama juga. Bopak datang menghampiri Ayu. Saya harus pergi, saya pengen kabur dari suami saya, Mas. Hah? Sebentar, Saudara Freddy. Sebentar, pemirsa. Ada sebuah kondisi. Tuh kan. Wen.
ini. Udah kita berangkat ayo. Siapa? Mas siapa? Aku suaminya. Suaminya siapa? Pak Tarno lagi. Ya, aku suaminya. Iya. Saya mau ajak istri saya. Tapi istrinya udah nggak mau, Mas. Saya nggak Bapak mau. siapa sih? Saya reporter, saya sedang melaporkan kondisi arus mudik di sini. Tolong beritakan kemesraan saya berdua dong. Tolong bantu saya kabur, saya udah capek Mas. Tiap hari dia nyuri jas MC dangdut. Mas, ada permasalahan apa kalau boleh cerita gitu? Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu. Memang kami kan berumah tangga sudah 20 tahun. Ya. Kan tadi nanya. Dijawab. Freddy pun akhirnya menghampiri mereka. Saudara menghubungi Wendy. Saudara Freddy, mohon maaf ini, Wendy. Saya akan samperin Anda, Wendy. Baik. Sepertinya dekat ya dengan lokasi siaran saya. Oh, Wendy. Fred. Ada apa? Ada apa? Masalah apa ini? Mas Freddy, tolong saya dong. Saya udah nggak kuat sama suami saya, pundaknya bau. Waduh. Saya suaminya Freddy. Oh gitu. Saya udah bosan sama dia, Mas Freddy, karena pundaknya bau obat bandeng. Oke. Saya nggak mau. Setiap masalah itu bisa dibicarakan, Kak Ayu. Nggak bisa. Saya Kenapa nggak bisa? Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Sekarang ini, orang lagi ngomong gini. Sekarang ini. orang lagi close up. Iya lu. Maaf ya pemirsa. Main lewat aja. Closing. Kok closing? Oh, belum. Antuk lo Ini ya. pasti habis tanda tangan, habis terima cash nih dia Kagak. nih. Habis tidur dia tuh di belakang, gue tahu banget. Enggak, ini cuma benahin barang-barang. Oh iya. Benahin bareng-bareng. Emang gak ada asisten? Enggak ada lagi. Dia lagi mau nyari yang mana buat di lemarinya dia, yang mana gitu. Sekarang ini kita kedatangan pasangan yang beritanya mempunyai bisnis kuliner ceker pedas. Keren nih. Ini dia, Lia Ladista dan Fando Sambo. Siapa ini bang? Pesannya pakai sayang-sayang. Nampaknya dari pacar abang, bang hati ini mulai tak tenang. Silakan duduk. Oke. Nah, itu dia. Nih suami istri. Tahu, gue udah tahu. Sekarang ini ada artikel, ya kan? Iya. Ada artikel buat mereka. Apa sih artikelnya? Silakan. Laris manis, Lia Ladista bersama sang suami geluti bisnis kuliner ceker pedas. Wah ya. Hati-hati ya, cek Jadi, Ceker. sejak kapan sih kalian tuh bisnis kulineran? 2 dekade. Udah 2 abad lah. Oh, peradaban dong. November nanti setahun, Wow. baru mau setahun. Bismillah. Tapi ini kalian lagi viral-viralnya nih ya. Amin. Masya Allah. Kayak gini-gini. Ini lagi viral. Enggak kayak gini-gini. Emang kayak Mau marah nggak bisa. Oma, lu nggak boleh marah. Dia kan gitu, emang di rumahnya ada mainan yang kincir-kincir muter. Jadi dia kalau ngeliat aksesoris dikit. Oh, hamster kali ya. Nah, kenapa memutuskan bisnisnya kuliner? Mungkin transisi kali ya. Oke. Jadi waktu itu lagi habis apa? Habis kampanye. Kampanye waktu. Jadi kata dia, sayang kalau kita nunggu job kan nggak setiap hari ada gitu. Ayo kita bikin usaha yang income pasti itu sudah ada gitu. Ya. Tapi aku kan belum pernah ada basic usaha. Nah dia udah pernah bikin wedang rempah di Malang gitu kan. Terus Malang. kalau wedang doang kan kayaknya kurang gimana. Akhirnya kita mikir apa ya yang di Kalibata. Kan aku di Kalibata jualannya. Yang di situ belum pernah aku temukan itu yang sehat itu
ceker. Ceker itu kan kolagennya sehat Oh iya, dan tanpa micin. Ya udahlah terbesarnya ceker. Jadi awalnya adalah mindsetnya kita ke omah rempah, jatuhnya karena ceker laku dalam satu hari, ya sudah. Ceker aja deh. Ceker buronan serigala namanya. Namanya ceker buronan serigala. Buronan serigala. Jadi yang udah kasih itu pasti berburu lagi, nyari lagi gitu. Oh, oke. Ceker buronan serigala itu jadi buruan para pemakan segala. Kak Ruben nanti mampir dong, Kak Vicky udah mampir loh. Vicky siapa tuh? Vicky Prasetyo. Siapa itu Vicky? Iya loh, karena apa namanya Vicky itu kalau pesan sama mereka tuh langsung borong ya. 1 juta, 2 juta. Boski aku manggilnya itu orang yang membantu aku dalam segi finansial kemarin setelah aku lagi sempat down-downnya itu. Dia banyak bantu dan support Start waktu. Jadi kita sudah buka, terus ketika Boski itu cobain makanannya, mungkin alhamdulillah dirasa cocok. Baru repeat order terus gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, siapa? Apa aja sih lu? Kos kakinya bagus, kotak-kotak. Siapa yang ya kan? Orang ngomong kemana dia ngomong kos kaki ya kan? Siapa yang bikin resepnya pertama kali? Nah, resep. Oke. Jadi saya riset sebelumnya memang banyak sekali ceker-ceker di mana-mana. Cuman karena saya bidangnya rempah startnya, saya coba sih bikin olahan sesuatu yang dari rempah pastinya. Coba sih ceker kalau dikasih olahan rempah gimana sih jadinya ceker kuah rempah itu tadi. Oke. Nah ini katanya hebatnya dia nggak pakai micin loh. Betul. Sama sekali. Jadi ini sebenarnya untuk yang khawatir tentang terlalu banyak micinnya, jangan khawatir ya. Aman, itu udah aman banget ya. Oke. Nah katanya kalian ini mengolah langsung semuanya ya, sampai manajemennya juga. Semua. Masih sendiri semuanya. Sendiri semuanya. Manual. Masak juga sendiri dulu. Masih sendiri dulu. Melayani juga kalian. Ada sekarang 2. Kemarin sekarang 1. Sekarang 2. Sekarang 2, ada 2 pegawai. Jadi bertambah lagi yang bekerja. Iya kan? Nah, kita coba reka adegan ya. Ceritanya ini Lia dan Vando sedang beres-beres karena jualan ceker pedas mereka. Datang Wendy sebagai preman minta uang ke Gugi, minta uang keamanan. Lalu Lia menolak karena dagangannya belum laku terjual. Datanglah Bopak sebagai hansip yang menenangkan keadaan, tapi malah takut sama Wendy. Datanglah Ayu sebagai istri Wendy marah-marah karena ceker pedas titipan Ayu nggak datang-datang. Ternyata Wendy lama karena mau minta ceker pedas gratis. Kita coba ya. Oke. Sana ya? Boleh. Silakan ya. Kamera, roll, action. Lia sedang mempersiapkan. Bopak mana? Diperluin nggak ada. Nggak diperluin nempel terus. Dari baju ansip susah. Ini baju ansip ini. Muter ke belakang. Dia nyari baju hansipnya lu lagi. Bopak. Kalau syuting itu ada orang wardrobe dibantuin nggak bayar lagi kok. Kagak nih lagi nyariin. Iya. Orang gua tanya, Bopak lu ngapain ke belakang? Mau ganti kulit katanya. Kali awen ulah. Gila lu ulah. Kamera. Ini topi gua bukan topi hansip. Apa lu Pak? Berapa nggak usah pakai celananya? Agak, topi gua beli di Korea dibilang topi hansip. Bener-bener lu. Wen, Mas Wen. Ya, Action. Moja. Iya, nanti kasih Moja gak? Siap. Ya, nanti dikasih. Baru bangun tidur. Gua baru. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada sehat nih? Alhamdulillah. Mau pesan apa? Enggak, yang nanya doang sehat aja udah dah. Ya, dikirain mau beli. Belum balik selesai dong. Agak nih, iya. Mau beli nggak? Maaf nih, bukan masalah beli. Saya kan orang sini nih. Ya. Mau minta jatah aja gitu. Jatah apa kan bukan istrinya saya. Bukan jatah itu, Neng. Jadi apa ini maksudnya? Preman gitu. Oh, jeruk. Kok jeruk? Emang saya punya kebun. Maksudnya jatah uang preman lah. Belum ada yang beli ini, Mas. Masa belum ada yang beli? Tempat saya denger laris kemana-mana viral itu. Kan kemarin ini baru buka soalnya. Saya lihat di Instagram, saya nggak punya Instagram aja tahu. Nanti lah Mas kesini lagi
2 jam mendatang ya, nanti kalau udah ada yang beli. Gini deh, sementara bawa jeruknya aja ikhlas kita. Saya nggak menerima jeruk. Kalau salah mungkin saya mau. Tapi saya Ben, jaga kestabilan nasional dong. datang ke sini jauh-jauh. Ben, kan gua ansip. Buli ada apa? Enggak, tadi kan minta jatah. Bu, kita saya preman. ini kan datang baik-baik ke sini nih. Jangan sampai nanti saya panggil teman-teman saya nih. Ini kan waktunya nih ngomong. Oke. Bulia kenapa diganggu? Ya. Emang dia pengangguran lama. Oh, kamu jangan keganggu dong. Ini gagal. Ngap ya? Iya, karena ini belum laku. Jadi kalau saya minta gimana ya? Nanti lah sejam lagi kesini lagi ya. Saya kasih kok. Sama kompor-kompornya semua boleh. Kayak saya kasih jeruk itu solusi biar nggak kekurangan vitamin C. Oh iya. Mau jeruk? Kan saya butuhnya duit, Bang. Abang sahurnya mana? Harga saya sebagai ansip di sini dong. Saya udah datang jauh-jauh ini. Saya jalan kaki dari Palembang ke sini. Karena saya tahu nih tempat viral, makanya pasti duitnya banyak. Iya. Abang kan bukan orang sini. Kan penjaga di sini. Dan macem-macem, Bang. Ya gimana bukannya ngebantuin malah dia kalah sama temannya. Gimana sih? Tak lama datanglah Ayu sebagai istri Wendy. Marah-marah. Orang tinggal minta Berani lu marah-marahin anak lu, berani lu ya. Tadi di rumah anaknya. Hah? Lu nggak ngomong anak kita bunglon? Makanya lu jangan sama siapa. Bang, Mami. dari siapa manggilnya? Mami. Biar kata duit tinggal gocap juga panggilnya Mami. Bebek, kenapa Bebek nyusul? Lu manggil gue apa? Mami. Lu gak malu lihat rambut lu di kamera? Apa sih? Bagus ini, udahlah. Lu kemana aja dari tadi gue suruh beli ceker? Hah? Ya gua Main, Bopak lu ngapain di sini main? Nggak nih Istirahat dulu. Kita udah nungguin gong. Ada apa, Ma? Mama ini istri gua. Kan anak. Nggak ada lu Hansip. Bang, lu kan punya hamster. Bukan, ini Hansip sini. Oh, kirain sugar glider. Laki lo malak mulu. Dan ternyata Hansip ini adalah mantan kekasih Ayu waktu dulu. Ayu kaget dan Bopak pun mengenali ini adalah seorang wanita yang pernah dia cintai. Oh iya. Apa sih? Bang, Apa? kayaknya gue kenal dia main di samping lo. Kayaknya dulu dia orang TU di sekolah gue, Bang. Jangan bohong. Kayaknya aku kenal kamu nih. Masa sih kamu kenal aku? Iya. Mana ceker kesukaan gue, mana? Lu gak bawain? Bentar, kamu kenal dia? Anaknya Dedi Rojak. Udah yuk Bang, males ya. Udah. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Besar seblak, ladana level 2. Jangan lupa ya, ada Trans TV Festival Volume 2 akan hadir kembali tanggal 2 Agustus di Sunburst BSD. Batuk lu ya? BSD. Jangan lupa pada datang ya, karena banyak sekali acara. Ada Wali, ada Ungu, Dewi Persik, dan Faris Adam ya. Sampai ketemu nanti di tanggal 2 Agustus ya. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Sukses terus. Sampai terus salam buat keluarga ya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Bye. Cintaku hanya kamu, cinta